Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 16 April 2025, IHSG hari ini turun sedikit 41 poin 0,65. Terus isu selain itu ya rupiah melemah ya. Tadi pagi ini kalau lihat grafik sampai 16.800 di jam 9.45. Kemudian ini kalau sampai sore ya, sampai hari malam ini sekitar 16.807. Kalau tadi pagi kan sampai 858 ya, 16.858. Ya mungkin ada intervensi di area-area sini dari BI, saya nggak tahu. Tapi yang jelas isu terbaru yang sedang lumayan hot yaitu Trump akan naikkan tarif impor Cina lagi menjadi 245%. Jadi ini baru rilis tadi sore jam 18.09 dari CNN. Ini memang akan terus-terusan seperti ini ataukah berhenti di titik tertentu, kita semua tidak ada yang tahu, dan bagaimana respon pasar menghadapi ini tidak ada yang tahu juga. Oleh karena itu kita mesti wise dalam memilih, kemudian wise dalam masuk. Berapa yang harus kita pegang, berapa cash yang harus kita pegang, tolong bisa dijadikan note ya teman-teman ya. Terus kemarin ada beberapa orang yang diskusi juga dengan saya setelah lihat video gitu. Halo. Jadi yang namanya pasar saham atau investasi, yang paling pertama harus kita lakukan ya investasinya adalah dari leher ke atas ya. Jadi pengetahuan dulu, apa kita kenal dulu marketnya gitu. Karena nggak gampang kita masuk ke pasar modal itu kalau kita nggak tahu posisinya juga mungkin bisa jadi akan banyak lossnya. Kenapa? Karena yang paling susah di pasar modal itu mengendalikan emosi. Jadi bukan teknikal atau bukan pengetahuan saja. Nah, mengendalikan emosi. Emosi ini dikendalikan oleh siapa ya? Diri kita sendiri. Caranya mengendalikan gimana? Latihan. Nah, kalau dari awal itu sudah kita masuk gara-gara hanya melihat video, misalnya melihat video saya atau melihat video orang lain, kemudian tiba-tiba masuk ke pasar modal, berharap cuan, ya mungkin nggak cocok. Teman-teman yang seperti itu mungkin nggak cocok di pasar modal. Karena kalau kayak saya dari 2015 kenal pasar modal, bertahun-tahun ngikut di market itu sampai ketemu style trading atau sampai ketemu style investasi yang pas itu nggak gampang. Apakah kalau pakai dividen investing itu pasti berhasil? Ya belum tentu gitu. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena perusahaan yang kita invest di dividen investing tidak sepenuhnya sustain gitu. Kayak misalnya Hexa. Ya kita lihat Hexa ya. Hexa ini dividennya luar biasa zaman-zaman dulu. 2022, 2020, 21 gitu kan, 2023. Nah, dividennya bagus-bagus, returnnya bagus, makanya naik. Nah, kalau ada orang yang masuk di harga sini 6.600, kemudian posisi sekarang di 4.300, minus 34%. Padahal dividen terakhir yang dibagi sama dia 700 rupiah. Itu sekitar 13 kalau nggak salah, 13%. Tapi kan potensi kedepannya dengan kondisi yang ada belum tentu cuan. Ya gimana kalau dari kemarin misalnya dia punya dividen itu 714, kemudian sekarang EPS-nya turun jadi 597 dengan cara yang sama, payout-nya mungkin jadi sekitar cuma 300 misalnya atau 400 misalnya. Nah, dengan 4.000 ini kan hanya jadi 10%. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang dia yield-nya bisa jadi 14, 16%, 12%. Kan turun. Kita belum tahu ke depannya bagaimana dia jualan, bagaimana marketnya Cina, karena katanya Haji Isyam sudah beli eksavator untuk Cina. Bagaimana perkebunan, karena Hexa kan nggak cuma semuanya ada di tambang ya, dia main di konstruksi sama perkebunan kan banyak. Ya kita nggak ada yang tahu gitu. Market bisa berubah dan itu resikonya. Kalau perusahaannya tutup, itu resikonya. Tapi kalau kita main di properti, resikonya mungkin kan nggak dikontrak, udah gitu aja. Atau kalau jualnya lama karena harganya mahal, paling itu. Tapi kepemilikan propertinya kan masih tetap nempel. Tapi kalau perusahaan kayak gini, kita sudah masuk,
kemudian dia bangkrut, jual likuidasi aset. Kita lihat posisinya. Price to book value-nya 1,49. Apakah book value ini kalau misalnya dijual perusahaannya secara aset ketemu angka 1,9? Belum tentu. Karena semuanya kan didiskon. Taruhlah didiskon menjadi 50%. Berarti book value-nya kan harusnya 3. Kalau 3 kita pegang saham di sini itu 100 juta, pengembalian atas dividen atas jualannya aset ini yang tadi cuma sepertiganya, berarti kan 100 juta kita cuma nerima 33 juta. Cuma nerima 33% dari value yang kita masukkan di dalam sini. Sehingga kita perlu tahu dan wajib tahu apa angka yang muncul di sini itu tidak bisa kita percaya 100% sesuai dengan fakta di lapangan. Walaupun ini sudah prudent, walaupun sudah diaudit, walaupun sudah dioprak-aprik sama PwC, sama auditor-auditor ternama. Lihat aja kasusnya e-fishery. Emang siapa yang audit? PwC itu yang audit. Jebol juga kan? Jadi gitu ya. Sehingga kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, saya punya rumah, harganya 900 juta, kemudian sekarang dikontrak, harganya cuma 25 juta, dan setiap tahun itu ada renov, returnnya nggak terlalu bagus. Saya pengen jual rumahnya, kemudian saya pengen masukkan ke saham. Hati-hati. Praktek dulu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kondisinya gimana, pakai uang kecil dulu, 10 juta, 20 juta. Kalau berhasil, 1 tahun terbukti, apalagi pas market bearish, pas lagi turun-turunnya, itu testing pas lagi turun-turunnya itu kondisi kita, style trading atau style investment kita itu works atau tidak. Ya saat kayak gitu. Kalau saat hijau ya semua orang bisa cuan kalau saat hijau mah. Jadi kalau saat merah kita lossnya itu misalnya cuma 10% atau 20% dari lossnya kebanyakan orang. Misalnya kebanyakan orang lossnya 20%. Kita cuma loss berarti 10%-nya dari 20% kan 2%. Atau 20%-nya dari 20% kan 4% misalnya. Kita cuma loss 4%. Ya itu berarti bagus. Hasilnya bagus. Kita termasuk 20% orang yang bisa menjaga equity kita itu tetap baik dibandingkan 80% orang yang equity-nya drop. Jadi hati-hati, jangan mudah percaya apa yang ada di internet, jangan mudah percaya apa yang saya katakan. Silahkan riset sendiri. Kelihatannya enak, kelihatannya bagus, cuannya begini, belum tentu. Jangan mudah percaya, belum tentu. Sekali lagi saya katakan. Silahkan riset sendiri, mari kita isi kepala kita dengan investasi leher ke atas sebelum kita praktek. Saya bikin video-video kayak gini itu sangat hati-hati, pengennya itu sangat hati-hati untuk rekomendasi dan seterusnya itu saya sebenarnya hindari. Cuma kalau di Indonesia, kalau di sini ya channel-channel yang tidak ada rekomendasi, tidak ada, biasanya nggak laku. Nah padahal saya seneng kalau di komen-komen, saya seneng kalau misalnya ada yang nonton seolah-olah video saya itu bermanfaat gitu. Tapi kadang-kadang takut menjerumuskan gitu loh. Kan repot kalau saya menjadi bagian menjerumuskan harta-harta teman-teman, harta Anda semua menjadi berkurang gara-gara salah keputusan, kan gitu kan? Karena belum tentu apa yang saya hitung itu benar kok. Ya, kalau untuk saya sendiri kan, karena saya sudah punya hitungan risiko sendiri-sendiri, equity yang saya masukkan ke dalam saham itu juga sudah terhitung untuk risiko saya sendiri, ya fine-fine aja. Yang kita khawatirkan kan ada orang yang terpengaruh kemudian all in semua hartanya masuk ke saham, bahkan hutang supaya bisa beli, tiba-tiba kena stop loss. Repot saya. Dan besaran modal kalau kayak kita ya, kayak saya atau teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, kalau masih modalnya masih di bawah 10 miliar, itu masih retail kecil, belum bisa dianggap besar. Kenapa begitu? Karena size-nya lumayan besar. Size yang lumayan besar di Indonesia ini lebih besar lagi ada di Amerika, lebih besar lagi ada di Cina marketnya. Makanya Warren Buffett bisa nimbun sampai 2.800 triliun cash. Ya faktanya begitu. Satu orang loh itu. Sudah hampir kayak APBN satu negara, hanya dipegang oleh satu orang. Jadi kalau market itu size-nya transaksi satu hari 20 triliun, 10 triliun. Lah retail-retail yang kecil-kecil ini kan
jadi kayak ikan teri gitu loh. Contoh misalnya list 10 saham yang market transaction terbesarnya ada di list saya. Contoh misalnya Aneka Tambang satu, kedua Telkom, Astra Internasional. Rata-rata transaksi hariannya 386 miliar satu hari. Misal nih, kita pegang uang 300 juta, 500 juta, 1 miliar. 1 miliar itu hanya 0,3% dari size transaksi. Mungkin 0,3 lah, 0,2 malahan. Dari transaksi seharinya si Antam. Jadi kayak upil aja. Tapi buat kita, buat saya ya. Sorry, buat saya maksudnya. Uang 1 miliar itu gede teman-teman. Gede. Dan sangat berarti buat saya kalau uang 1 miliar itu. Orang di dividend investing ini aja posisi setelah pensiun hanya 10 juta ini butuh modalnya adalah 750 kok. Oh bang, ini mah cuma simulasi doang. Ya bisa jadi, ya sekarang udah ketemu tuh angka 10 jutanya. Ya belum tentu. Jangan mudah percaya apa yang ada di internet. Saya juga nggak perlu buka isi portofolio saya berapa besarnya. Saya nggak perlu. Orang saya nggak butuh pengakuan juga. Nggak perlu. Modal masih kecil, bikin YouTube buat apa? Begini. Ada yang ngatain saya gitu tuh dulu. Zaman dulu tuh. Di video-video yang lama pada waktu saya bahas BSSR. Cari aja tuh BSSR. Ada yang marah tuh yang ownernya BSSR pegang ya. Maksudnya retail yang pegang BSSR marah-marah ke saya kan. Ya, beliau kan buka porto ratusan juta dia pegang misalnya BSSR. Terus saya dimarah-marahin. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Karena apa yang saya sampaikan by data, bukan asumsi-asumsi. Saya bilang BSSR harus segera update. Update apa? Update data. Cadangan batu baranya berapa? Sumber daya batu baranya berapa? Karena kalau sumber daya batu bara itu belum dikonversi menjadi cadangan batu bara, masalah karena sumber daya batu bara itu belum tentu ekonomis. Ada sumber daya batu baranya, tapi apakah ekonomis? Belum tentu. Kalau biasanya nisbah kupasnya itu 4 kali, terus itu ternyata misalnya 100 kali baru dapat batu bara, ya bisa boncos. Ya kalau boncos buat apa? Kan namanya bisnis harus untung. Sehingga harus diteliti lagi, dieksplorasi lagi, update cadangan batu baranya. Karena kalau nggak diupdate dengan kondisi sekarang, BSSR itu bisa jadi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi bisa jadi habis cadangan batu baranya. Itu yang saya sampaikan. Makanya untuk retail yang mau pegang BSSR dalam jangka waktu lama, proyeksi 5 tahun sampai 10 tahun, hati-hati. Itu aja. Marah-marah di kolom komentar saya. Nah, teman-teman cari aja. Ketik ya di tempat saya BSSR, ketik aja. Ada komennya. Saya pin dia paling atas. Kalau belum berubah ya. Jadi gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen mencoba pasar modal, praktek dulu kecil-kecilan. Naikkan dulu pengalamannya dengan praktek yang kecil-kecilan tadi. Kalau harus memutuskan ngerubah aset yang tadi misalnya kayak kemarin saya ditanya, ini rumah tak jual aja ya, tak buat ke saham. Jangan buru-buru. Karena hitungan rumah itu yang dijadikan return itu bukan hanya hasil kontrak, tapi nilai atau value rumah itu sendiri ketika naik itu juga harus dihitung kan. Nah, saya yakin teman saya ini menghitung itu, saya yakin. Tapi di pasar modal harus praktek dulu. Praktek 5 juta, 10 juta masih oke kok. Kan gitu ya. Praktek dulu. Kalau 5 juta, 10 juta itu jadi 1 tahun misalnya jadi 20 juta kan berarti returnnya bisa Bagger ya, 100%. Kemudian diuji lagi tahun kedua, diuji lagi tahun ketiga saat market bearish. Aman, floating loss-nya misalnya cuma 5%, yang lainnya floating loss bisa 30%. Kemudian diuji lagi tahun ke berikutnya saat market bull, naik lagi. Artinya sudah teruji, naikkan dari 10 juta bisa jadi 50, dari 100, 200, 500, ya nggak apa-apa, naik terus. Aset mau diubah, monggo silahkan. Tapi kalau baru lihat kemudian langsung mau ngerubah aset, langsung begini begitu, itu yang saya hindari. Makanya saya bikin video-video begini kalau ada orang-orang yang pengen cuan di pasar modal, jangan masuk. Di pasar modal itu bukan untuk cari cuan tujuan utamanya. Kayak saya, tujuan utamanya pasar modal bukan untuk cari cuan, tujuan utamanya ya. Tapi untuk investasi, cari apa? Passive income. Saat kapan? Saat pohonnya sudah gede. Ya.
Kalau saya sekarang punya uang 24 juta, saat kapan saya passive income itu? Ya saat 7 miliar, 25 tahun setelah saya pensiun. Berarti sekarang nggak cari cuan dong bang. Itu side effect ketika ada cuan. Kalau nggak cuan gimana? Ya masih percaya nggak dengan fundamental perusahaannya? Masih percaya nggak dengan ownernya? Masih percaya nggak dengan manajemennya? Kalau masih percaya, masih bisa return terus dengan dividen dan kita masih worth it untuk mempertahankan itu, ya cicil terus. Udah gitu aja, simple. Kenapa? Karena setiap hari saya nggak mantingin market. Saya pakai auto order, pakai sistem saja. Sistem bicaranya begini. Oke, harusnya buy, saya buy. Harusnya tinggalin dulu, ya saya tinggalin. Diemin dulu, ya saya diemin. Udah gitu hari-hari kerja jam 9 sampai jam 4 ngapain? Ya tetap kerja, saya profesional bekerja. Nggak ganggu kerjaan. Niat utamanya adalah bukan untuk cari cuan. Niat utamanya adalah untuk investasi. Dan hal pertama yang ketika mau masuk di pasar modal, saya pengennya tenang. Jadi mau cuan mau nggak cuan pengennya tenang. Sehingga kalau pengennya tenang pada waktu jam kerja, saya pengennya juga tidak ngeliatin porto supaya nggak ganggu. Karena utamanya adalah pekerjaan saya sebagai seorang profesional bekerja di manufaktur. Gitu ya. Jadi ngelantur. Jadi ini adalah pembahasan yang sifatnya general, tapi dengan Trump mengumumkan untuk Cina, ini kondisi market di US mulai turun ya. US 500 ini 1,3%, kemudian yang lain-lain juga lumayan merah. Di Cina sendiri ya nggak terlalu banyak inilah ya, tapi ini berbeda dengan kemarin ya. Merahnya nggak terlalu dalam, tapi memang ada merah-merah. Jadi saya nggak tahu market Indonesia kita besok bagaimana. Ini kita lihat aja besok. Cuma untuk saham-saham yang posisinya menurut teman-teman masih oke, ya silakan kalau mau dicicil, cicil aja. Karena balik lagi, mau market kondisinya gimana, kalau perusahaan itu cuan kemudian masih bagi dividen, ya dia akan tetap bagi dividen. Saya kira itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau bermanfaat untuk yang lain. Jadi ini jadi sebuah trigger untuk teman-teman bisa cek lagi, update lagi, riset sendiri, dan jangan mudah percaya apa yang ada di internet. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.